Assalamualaikum Football United ringan amatiran ala gua. Hari Sabtu malam ada juga beberapa yang request konferensi pers Erik ten Hag untuk pertandingan hari Ahad ya besok antara, atau mungkin video ini tayangnya juga hari Ahad di Indonesia, berarti nanti antara tuan rumah Aston Villa menghadapi Manchester United. Langsung aja ini gue ambil dari manunited.com. Wawancara ini ternyata dilakukan setelah pertandingan antara Real Sociedad menghadapi Manchester United. Langsung aja, pertama-tama apakah ada kabar dari para pemain ya di sini ataupun pemain yang sedang berada di Manchester? Erik ten Hag mengatakan tidak, belum ada. Kita mempersiapkan tim untuk pertandingan selanjutnya dan harus bersiap untuk pertandingan selanjutnya. Kita butuh fokus, kita butuh energi. Jadi itu yang kita lakukan di sini, di Spanyol. Ternyata latihannya ini berada di Spanyol ya. Untuk melakukan recovery session, dan mereka melakukannya dengan sangat baik. Setelah itu kita akan kembali terbang ke Manchester ya, dan atau ke Inggris untuk bersiap untuk hari Ahad. Apakah mengecek para pemain di Manchester ketika Anda nanti sampai di sana, artinya memeriksa ya situasi dari Jadon Sancho, Anthony dan juga Martial. Iya, kita akan melihatnya besok. Mereka sekarang bekerja di Carrington. Kita akan melihat bagaimana mereka telah proses recovery-nya bagaimana. Setelahnya kita akan memilih tim. Bruno Fernandes telah bermain setiap pertandingan untuk Anda, tapi dia akan absen nih kali ini. Bagaimana Anda akan mengatasinya? Erik ten Hag mengatakan, ya, sampai dengan sekarang Bruno ini sangat penting untuk kita. Di setiap pertandingan dia bermain sangat baik. Saya pikir juga kemarin ketika menghadapi Real Sociedad, dia bermain dari kanan dan dia membuat impact di sana. Anda bisa melihat contohnya dengan gol dan juga beberapa action yang lainnya. Sebagai nomor 10, dia bermain sangat baik ya di beberapa pertandingan dan kita harus menggantinya dia. Ini merupakan squad. Oleh karena itu, ya Anda membutuhkan sebuah squad. Ini tidak hanya tentang 11 pemain. Anda membutuhkan sebuah squad untuk memenangkan sebuah musim. Jadi sekarang kita harus mengganti dia dan kita akan melakukannya. Akan ada 2 pertandingan ekstra di awal tahun depan untuk mencoba agar bisa lolos di babak selanjutnya Europa League. Apakah Anda melihat ini sebuah keuntungan? Apakah Anda melihat ini sebuah ketidakuntungan ya? Disadvantage? Ya, tentu saja kita akan memiliki 2 pertandingan ekstra untuk musim yang berat ini. Kita memiliki banyak pertandingan, itu jelas. Tapi juga memiliki kesempatan untuk skuad ini supaya bisa berkembang dan bisa terus berproses. Para pemain sangat menyukai bermain ya di pertandingan. Lebih menyukai pertandingan daripada latihan. Jadi di hal tersebut ini merupakan sebuah keuntungan. Ini memberikan peluang bagi beberapa pemain. Kita melihat tadi malam ya, artinya ketika menghadapi Real Sociedad, Alejandro Garnacho yang juga mengambil kesempatan tersebut. Iya, betul, dan mereka layak. Mereka harus menunjukkan kalau mereka ini layak di latihan. Kita memberikan mereka peluang dan mereka layak mendapatkan peluang untuk semuanya, juga kepada pemain muda. Kita memiliki beberapa pemain muda, jadi mereka harus fight ya. Kita telah melihat mereka setiap hari dan ketika mereka melakukannya, mereka bisa masuk. Artinya ketika mereka ini memang menunjukkan kalau mereka ini memang layak, maka mereka akan masuk. Khususnya pemain penyerang.
Karena kita memiliki problem di sana. 3 pemain tidak bisa bermain ya. Jadi saya sangat happy dengan performa dan juga perkembangan dari Garnacho. Saya harap dia bisa terus berproses dan kita punya pilihan lebih dan itu yang kita butuhkan. Apakah training camp di Spanyol bulan depan menyediakan ya beberapa peluang untuk pemain muda? Tentu saja. Ini juga peluang, tapi pertama-tama kita harus fokus di pekan yang akan datang ini ya. Kita harus melakoni 3 pertandingan dan kita harus membawa semuanya di setiap pertandingan, pergi dari satu pertandingan ke pertandingan yang lain, tapi fokus pertama ada di hari Ahad. Ditanyakan juga, kita ini tetap clean sheet dan rekor defensif kita sekarang sangat luar biasa. Apa kunci dari hal tersebut? Erik ten Hag mengatakan, karena kita bertahan dengan 11. Kita memulai dengan Cristiano Ronaldo di depan. Jadi kita juga sangat sulit dikalahkan sebagai sebuah tim. Saya pikir ini merupakan pujian, tapi juga merupakan proses, dan kita harus terus melanjutkannya. Dan ini membuat sulit untuk mengalahkan kita karena setiap pemain ini sangat yakin dengan rencana tersebut. Setiap pemain disiplin di dalam rencana. Dan ketika kita bermain dengan kemauan dan juga passion, kita ini sangat sulit untuk dikalahkan. Dan itu yang membuat kita sampai dengan saat ini successful. Jadi ini penting menurut gue untuk dikomentari sedikit ya. Jadi menurut Erik ten Hag ini tidak semata-mata karena taktik saja, tapi juga bagaimana karakter, mental, attitude para pemain, ke-11 pemain di atas lapangan. Erik ten Hag menyoroti bahwasannya pertahanan Manchester United yang selama beberapa pertandingan terakhir ini sangat baik, clean sheet di mana-mana. Ini bukan hanya kerja dari unit pertahanan, tidak, tapi 11 pemain di atas lapangan, bahkan disebutkan secara spesifik termasuk penyerang, yaitu adalah Cristiano Ronaldo. Jadi ini betul-betul kerja secara unit, dan menurut gue ini jawaban yang bagus ya dari Erik ten Hag. Bagaimana Anda mengatur dari hari Kamis ke hari Ahad karena jadwalnya sangat ketat? Apakah ini sangat sulit dan menantang untuk Anda? Tidak, ini tentang recovery, makan, tidur, dan bersiap untuk pertandingan selanjutnya. Seperti yang saya katakan, para pemain ingin bermain. Mereka ingin bermain di pertandingan lebih daripada latihan. Jadi mereka sangat menantikan pertandingan selanjutnya. Lalu disinggung ini ini satu pekan terakhir sebelum World Cup dengan menghadapi Aston Villa 2 kali, lalu Fulham. Jadi apakah pesannya adalah untuk full fokus di 3 pertandingan tersisa? Iya, dijawab oleh Erik ten Hag, tapi juga dari satu pertandingan ke pertandingan yang lain. Fokus selanjutnya adalah pertandingan di Villa Park di Birmingham. Ambience-nya sangat bagus dan kita bersiap untuk hal tersebut. Ini pertanyaan terakhir. Akhirnya Manchester United fans ini telah memilih Casemiro dan Lisandro Martinez untuk bulan pertama dan juga bulan kedua pemain terbaik bulanan ya. Apakah Anda happy dengan 2 pemain baru yang bisa berintegrasi dengan cepat ke dalam skuad? Erik ten Hag mengatakan, saya pikir pemain baru ini juga berterima kasih kepada skuad. Mereka adalah pemain yang tepat dan pemain yang tepat yang sudah ada di sana. Mereka membentuk sebuah tim dan juga spirit yang bagus, sangat tinggi. Jadi kita harus mempertahankan hal tersebut dan kita harus terus membangun hal tersebut. Dan juga membawa passion yang lebih, desire yang lebih, karena kita ingin memenangkan sesuatu. Itu tadi wawancaranya. Dan kalau gue simpulkan ya, atau rangkum dan juga memberi opini, pertama dari kondisi skuad, ternyata Erik ten Hag
harus melihat sampai dengan mungkin menit terakhir dari ketiga pemain yang absen. Artinya Anthony Martial dan juga Jadon Sancho apakah bisa diturunkan tersedia ketika menghadapi Aston Villa nanti ya. Ya, jadi memang situasinya ini sangat sempit. Pilihan semakin terbatas, tapi ini merupakan juga tantangan bagi Erik ten Hag. Lalu disinggung juga soal masalah pemain muda. Jelas menurut Erik ten Hag, pemain muda memiliki kesempatan, tapi mereka juga harus menunjukkan di lapangan latihan kalau mereka layak. Dan kalau gue lihat ya bagaimana Erik ten Hag menurunkan pemain ini ya, kalau pemain itu bisa meyakinkan dia akan diturunkan, kalau tidak ya walaupun memang butuh rotasi, dia akan memainkan pemain yang menurut Erik ten Hag pemain yang tepat, pemain yang siap. Jadi tidak hanya sekedar rotasi saja. Dan ya ini yang terlihat selama beberapa jadwal terakhir yang sangat padat, termasuk juga kemarin ketika menghadapi Real Sociedad, di mana ketika Alejandro Garnacho diberikan kesempatan, ya dia bisa perform. Ini membuktikan memang perhitungan Erik ten Hag ini tidak hanya sekedar rotasi saja, tapi betul-betul pemain ini harus siap. Dan yang paling siap itulah yang diturunkan sesuai dengan strategi sistem taktik juga ya dari lawan yang dihadapin. Lalu disinggung juga tadi soal masalah Bruno Fernandes, sudah jelas dianggap penting tapi harus diganti ya karena memang absen. Terakhir Erik ten Hag soal masalah lini pertahanan disinggung betul, ini adalah kerja unit. Disinggung juga soal masalah integrasi pemain baru. Kalau komentar gue, kenapa kok sampai dengan sejauh ini bisa dengan sangat baik integrasi dari pemain baru, Tyrell Malacia, Lisandro Martinez, Anthony, Casemiro ya kan. Menurut gue ya karena memang mereka datang ini dengan rekomendasi dari Erik ten Hag, sepengetahuan Erik ten Hag, sehingga Erik ten Hag sangat tahu secara taktik ya, secara teknis bagaimana mengintegrasikan mereka di atas lapangan, tapi juga non teknis. Dan menurut gue non teknis ini tidak kalah pentingnya loh. Attitude pemain seperti apa ya kan, disiplinnya dan lain-lain. Jadi dan juga pengaruhnya di dressing room. Ternyata sampai dengan sejauh ini ya mereka bisa membawa hal yang positif, sehingga apa yang ditunjukkan di atas lapangan pun juga bagus ya. Dan ini mengangkat kualitas 11 pemain Manchester United yang ada di atas lapangan. Disinggung juga tentang recovery. Selama ini kan jadwal ketat nih dari Manchester United, dan rotasi juga tidak secara besar-besaran dilakukan oleh Erik ten Hag, mengandalkan betul yang namanya recovery. Ternyata dari apa yang dikatakan oleh Erik ten Hag, salah satu kunci dari recovery kalau menurut gue ya, disiplin. Tidur, makan, latihan, fokus. Jadi gue bisa bayangkan suasana di Manchester United sampai dengan sejauh ini adalah menghadapi jadwal yang ketat ini, disiplin itu memegang salah satu peranan yang sangat vital. Dan ini bisa tercipta ya karena suasana yang dibangun oleh Erik ten Hag, sehingga pemain ini mau patuh. Karena menurut gue kalau pemain ini tidak patuh ya, ada 1, 2, 3, 4 pemain tidak patuh, maka penampilan di atas lapangan tidak akan bisa terjalin secara konsisten. Mungkin banyak fans melihat oke, ini hanya sekedar taktik ya kan, strategi penampilan pemain. Tidak, tapi ternyata di belakang situ, di belakang dari penampilan mereka di atas lapangan ini ada itu tadi, proses recovery di jadwal yang sangat ketat. Dan ternyata disiplin itu memegang peranan yang penting, yang bagaimana mereka patuh terhadap tim kepelatihan, kapan makan, kapan tidur, dan lain-lain, latihan, fokus tetap dijaga. Ini luar biasa sih menurut gue sejauh ini, karena memang jadwalnya 3 hari sekali bertanding ya kan. Dan Manchester United sampai dengan sejauh ini hasil memang banyak hasil positif ya, dalam beberapa 5 pertandingan terakhir ini katakanlah memperoleh kemenangan. Memang banyak juga komentar yang mengatakan permainannya masih begini dan begitu. Ya, tentu saja ini bukan hal yang apa ya, yang mudah katakanlah demikian, dengan jadwal yang sangat ketat ya kan. Squad juga yang masih berproses, kedalaman squad juga seperti apa kalau dibandingkan dengan tim-tim lain. Oleh karena itu sih gue menilai secara umum ya, apa yang diraih sampai dengan sejauh ini sih jauh lebih bagus daripada apa yang diraih oleh Manchester United musim lalu. Dan proses ini masih dalam tahap awal. Kurang lebih demikian ngobrol ringan tentang konferensi pers atau
komentar Erik ten Hag pre-match sebelum menghadapi Aston Villa. Terima kasih sudah menyaksikan. Mudah-mudahan senang ya, suka dengan tampilan baru dari Football United. Sebenarnya bukan tampilan baru, sini gue kembali lagi ke tempat gue sebelumnya, cuman gue rubah belakangnya. Terima kasih sudah menyaksikan. Sehat-sehat terus sekeluarga, insya Allah ya. Jangan lupa like, subscribe, sholat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.